itu kita akan mengatakan kita Pancasila anti khilafah. Harus jelas ya. Jadi kita Pancasila, kita anti khilafah. Itu narasi yang luar biasa. ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam podcast Kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan mengangkat suatu isu yang menurut saya sudah bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan. Salah satunya tentang persekusi pendirian rumah ibadah. Ini lebih banyak dari teman-teman non-muslim yang dipersekusi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan dalil adanya peraturan bersama dua menteri atau sering disebut dengan SKB 2 menteri itu tahun 2006 antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ada beberapa persyaratannya dan itu tetap sering dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempersekusi atau kasarannya adalah untuk menghambat berdirinya rumah ibadah. Dan banyak kasus-kasus yang lain seperti seringnya para penceramah agama yang membahayakan kedaulatan NKRI yang masih sering membawa khilafah, ideologi-ideologi yang memungkinkan berseberangan dengan ideologi Pancasila. Ini akan saya bahas secara intens karena ini bagi saya sudah menjadi alarm yang sangat kuat buat negeri ini untuk kita tidak main-main. Nah, untuk itu saya akan mengundang seorang tokoh pemuda yang kita sudah kenal, sahabat saya, Mas Silver Karmatutina. Beliau ini adalah koordinator dari gerakan setia dan tegak lurus pada Jokowi sampai tahun 2024. Tapi saya tidak bicara tentang Pak Jokowi kali ini, tapi bicara tentang masalah-masalah kebangsaan yang lain. Mas Silver, selamat datang. Terima kasih Mas Rudi, Ya. Terima kasih Kanal Anak Bangsa. Mas, seperti dalam pembukaan saya tadi, saya jujur Mas, saya galau artinya gini, persekusi atau upaya menghambat berdirinya tempat ibadah masih saja terjadi di berbagai tempat. Nah, saya pernah mengangkat yang terakhir di Cilegon dan mungkin di tempat lain sama gitu. Padahal ini kan sesuatu yang seharusnya sudah tidak perlu terjadi lagi. Nah, kemudian saya kok berpikir ini mungkin ada masalahnya. Apa masalahnya? Kalau menurut analisa saya adalah biang keroknya ini karena adanya SKB 2 Menteri tahun 2006 itu. Nah, saya waktu itu menagih janji dari Pak Menteri Agama, Gus Yakut, katanya pada awal beliau menjadi menteri kan katanya mau mencabut gitu. Sebelum ke arah sana Mas, bagaimana pandangan Mas Silvester tentang keberadaan SKB 2 Menteri? Iya, Mas Rudi, terima kasih. Memang SKB 2 Menteri ini sebenarnya menurut saya adalah malapetaka buat bangsa kita. Bukan sesuatu yang baik. Yang mana SKB 2 Menteri ini kan kalau nggak salah diterbitkan tahun 2006 Pak Ma'ruf sama Pak Menteri Agama Basuni waktu itu. Dan akhirnya dalam perjalanan SKB 2 Menteri ini yang akhirnya menimbulkan konflik di mana-mana. Jadi bukan hanya di kalangan agama hanya yang Kristen atau yang Konghucu, Buddha. Di agama Islam pun akhirnya gara-gara SKB ini terjadi juga penolakan. Yang saya tahu terakhir yang di Minasa ya, pembangunan masjid. Kalau pembangunan gereja dan yang lain-lainnya, mungkin kelenteng vihara itu, Mas, saya mendapat data dari tahun 2014 hingga 2021 itu kurang lebih ada 60 tempat ibadah yang dipersoalkan dan ini menimbulkan perpecahan juga akhirnya menimbulkan kebencian, menimbulkan anarkisme, bahkan ada yang tempat ibadah dibakar, orangnya juga dipukulin, dibakar, Mas. Makanya saya bilang tadi ini kalau menurut saya bukan ya. Kalau bisa, saya akan menagih janji bukan hanya Pak Menteri, ini janji Presiden juga. Udah 7 tahun Pak Jokowi menjabat, salah satu di nawacita itu ada tertulis Mas mengenai
Termasuk SKB 2 Menteri ini Mas, ya harusnya waktu itu Presiden juga maunya sih merevisi atau mencabut. Kalau saya sih Cabut. terang aja cabut, nggak ada. Untuk tempat ibadah bukan nggak ada aturan, kita bikin aturan aja seperti masalah tempat pendirian bangunan ada IMB, ya mungkin ada izin gangguan atau apa HO, ya silakan. Normal-normal saja. Normal-normal saja. Bahkan kalau yang saya lihat harusnya Kementerian Agama ini bersama pihak-pihak lain ini bagaimana kembali lagi kayak orang-orang yang menghalang-halangi dan juga mengintimidasi pemeluk agama ini, kalau bisa ya dibikinlah suatu bahkan undang-undang lah untuk lebih keras orang-orang ini dihukum berat gitu Mas. Ya. Bukan Mas, sorry saya potong masalah SKB 2 Menteri. ya. Saya mendapatkan masukan dari teman-teman aparat keamanan gitu. Keberadaan SKB 2 Menteri itu menjadi dilema. Ya. Karena para pengganggu ini yang menghambat berdirinya rumah ibadah itu berdalih menggunakan SKB 2 Menteri itu. Nah, pada saat memang SKB 2 Menteri itu belum dipenuhi oleh pendirian rumah ibadah baik di Minahasa maupun yang di Cilegon atau yang di tempat lain, itu menjadi alat. Ya. Menjadi alat legitimasi untuk orang untuk melakukan persekusi. Iya. Nah, ini memang menurut saya mutlak Mas, harus dicabut, bukan direvisi. Bukan direvisi. Ya. Sepakat. Sepakat ya Mas ya? Sepakat. Jadi karena ini menjadi biang kerok ini Mas. Iya. Jadi kerukunan kita jadi agak terganggu gara-gara ini. Ya. Nah, terkait tadi Mas masalah kaum intoleran itu yang ada pembiaran tuh, saya juga mendapatkan banyak masukan Mas. Kita cukup galau gitu karena akhir-akhir ini memang bukan ranahnya Kementerian Agama ya, karena ini kan penindakan hukum ya. Jadi seharusnya seperti apa ya menyikapi kaum intoleran yang mulai sudah berani show off ini Mas? Sebenarnya gampang, mudah sekali Mas. Yang penting kita harus satu tegas. Dalam hal ini penindakan hukum baik yang dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan dan juga kehakiman, ya kan, harus tegas Mas. Selesai ini masalah, ya kan. Siapa yang melanggar undang-undang, melanggar norma ya tinggal dihukum Mas. Ya kalau bisa seberat-beratnya karena ini mereka mengganggu hak asasi manusia yang paling asasi gitu loh. Jadi Mas, kalau di berbagai tempat Mas, ada kegiatan-kegiatan yang sangat intoleran gitu, dan menurut saya mengancam keberagaman kita. Contoh, ada ngaji di trotoar, kemudian sholat di tengah jalan, kooptasi. Ini oke, tugas dari kementerian. Tapi kok saya nggak pernah mendengar statement dari Menteri Agama terkait hal ini ya? Ya, harusnya Menteri Agama bisa memberikan istilahnya satu pemahaman Mas, ya kan, bahwa mungkin itu yang dilakukan tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Dan kalau bisa Menteri Agama ya berkoordinasilah dengan TNI, Polri lah dalam hal ini untuk menindak tegas Mas. Nggak bisa kita takut gitu loh. Termasuk Polri ini jangan sampai takut dengan yang kayak begitu Mas gitu loh. Saya juga nggak mau, kami juga istilahnya sebagai anak-anak bangsa juga punya pasukan lah kasarnya, punya teman-teman juga banyak. Tapi apakah kita yang harus menindak, berantem? Kan enggak. Jadi konflik horizontal nanti. Ya, jadi sebenarnya kita berharap dalam hal ini pemerintah dari Pak Presiden, ya kan, TNI, Polri harus menindak tegas Mas. Nggak ada lagi rasa ketakutan apapun, nggak ada lagi rasa wah nggak enak atau apa gitu, jangan, harus tegas Mas. Jadi saya kira, saya sependapat nih, Menteri Agama harus memberikan endorsement ya, dukungan pada Polri untuk melakukan penindakan. Benar. Atau minimal begini Mas, ini ada wacana yang sudah dibantah berkali-kali oleh para ahli sebetulnya tentang ideologi khilafah, terus teriak-teriak tegakkan khilafah gitu, bahwa ada beberapa ahli yang mengatakan dalam Islam itu tidak ada sejarah khilafah itu, dalam Nabi pun juga tidak ada. Ada beberapa ahli yang sudah meluruskan, tapi kan ini kan dijadikan komoditi politik ini. Nah, saya juga berharap sebetulnya
kalau tidak dari Majelis Ulama Indonesia, dari negara. Pertanyaannya negara siapa? Karena ini terkait dengan agama, seharusnya kan Kementerian Agama memberikan pelurusan gitu loh. MUI itu kan bukan instansi negara. Bukan, ya kan? Iya, Mas. Kan ormas. Jadi saya kok tidak melihat peranan aktif dari Kementerian Agama dalam hal ini ya Mas? Ya, harusnya Kementerian Agama ataupun pihak pemerintah ataupun siapapun ya kan kembali lagi untuk menegaskan bahwa khilafah ini tidak mungkin ada di Indonesia dan kita menolak keras. Itu harus ditegaskan, Mas. Jangan sampai lagi kayak kemarin yang saya dengar, tapi udah bagus, DPRD Jogja kemarin kan ada tahu-tahu yang dialog dengan pihak pendukung khilafah, tapi akhirnya kemarin mereka juga udah istilahnya udah tanda tangan Mas, anti khilafah, dan saya berharap semua kita, seluruh elemen bangsa ini melakukan hal yang sama, karena khilafah ini kalau saya terus terang aja, saya Pancasila, anti khilafah. Dan tolak khilafah, gitu Mas. Mas, saya minta waktu sebentar. Sahabat Indonesia, sekalian saya mau klarifikasi dan penambahan informasi untuk tanda tangan setia kepada Pancasila dan NKRI yang dilakukan oleh anggota DPRD Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa 45 dari 55 orang tanda tangan. Tapi informasi terbaru itu sudah 54. Sudah hampir tangan. Yang satu dari anggota Dewan DPRD di sana dari Golkar belum tanda tangan karena masih di luar negeri. Siap. Jadi artinya, alhamdulillah artinya sudah bisa dikatakan 100%. Berarti kita boleh kasih tepuk Boleh tangan lah, mereka luar biasa. Luar biasa. Dan ini saya katakan Mas, ini bisa menjadi inspirasi bagi DPRD yang lain di daerah lain untuk berbuat yang sama. Karena jujur aja Mas, alarm khilafah ini sudah mulai sering berbunyi di mana-mana. Dan kami jujur aja sebagai orang sipil, kita ini merasa negara belum maksimal untuk bertindak gitu loh. Saya setuju dengan Mas Silver bahwa harus ada ketegasan dari aparat negara untuk melawan mereka. Karena menurut saya kalau sudah bicara tentang khilafah Mas, ini kan pasti ada ancaman serius terhadap ideologi negara kita. Nah, itu harusnya ada prevention loh. Ya saya sih bukan hanya aparat, dalam hal ini Bapak Presiden. Mudah-mudahan saya berharap kita semua, baik tokoh-tokoh bangsa ya memberi masukan juga mengingatkan Presiden, toh itu juga salah satu janji kampanye Presiden ya Mas. Iya. Termasuk saya sebagai pendukung dalam hal ini kami dari relawan Solmed dan juga ratusan penanggung jawab Setia Tegak Lurus 2024 bersama Pak Jokowi, kami juga akan meminta Presiden untuk mencabut, bukan lagi merevisi Mas, SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri yang pertama, kemudian ketegasan negara terhadap kelompok-kelompok yang membahayakan ideologi negara. Siap, benar Mas. Nah, yang ketiga Mas, kita dulu pernah mendapatkan janji dari Menteri Agama untuk berencana melakukan sertifikasi pendakwah agama, bukan hanya Islam, jadi semua agama. Semua agama. Menurut Mas Silver? Bagus sekali Mas kalau itu dilakukan, karena gini Mas, kita ini di Indonesia, fenomena pembodohan oleh pemuka agama dan politisi busuk ini terjadi bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia Mas. Ya saya, kalau mungkin di Indonesia ini kita tahu-tahu tiba-tiba ada temen nih, ya kan agama apapun tiba-tiba saya nggak tahu dia sekolah di mana, pernah mondok kah, pernah mempelajari Alkitab kah, Weda apa segala macam, tahu-tahu udah jadi pemuka agama Mas. Padahal dulunya tukang mabok gitu loh. Hanya baca, pakai baju ya kan, terus mungkin hanya lihat di YouTube ya kan, atau sekarang banyak yang apa istilahnya Mas, kata orang hijrah ya. Hijrah. Nah, tahu-tahu sudah lebih hebat dari orang yang benar-benar mempelajari kitab suci masing-masing agama mungkin di mana gitu Mas, yang bertahun-tahun ya. Menurut saya kayak yang di pondok pesantren mungkin yang bagus-bagus di Gontor kah atau di mana, atau kalau yang Katolik tuh dia benar-benar seminari, dia benar-benar menguliti perbandingan mulai dari kitab Al-Qur'an, Weda, terus Injil segala macam. Bahkan mereka mengerti bahasa asli kitab-kitab suci ini Mas, ya kan, bahasa aslinya. Nah, kalau ini kan bahasa Inggris juga nggak bisa, bahasa Indonesia juga
hanya baca depan-depan, tiba-tiba sudah jadi pemuka agama, dan ini akhirnya banyak yang membodohi masyarakat kita. Karena begini, kata orang, ini ada ahli yang bilang bahwa untuk membodohi orang bodoh, untuk membodohi orang bodoh, paling jitu memang pakai agama. Jadi semuanya dikemas secara agama. Nah, Mas, saya sebenarnya ingin ada ide untuk mengajak Mas Silver, karena Mas Silver kan mengkoordinasi berbagai kelompok relawan atau siapa. Saya punya rencana ini, bagaimana kalau kita mendeklarasikan suatu saat untuk masyarakat Indonesia anti politik identitas, setuju nggak? Setuju sekali, Mas. Setuju. Jadi ini tolong ide saya di amplifikasi, Mas, amplifikasi ke nanti teman-teman. Kanal Anak Bangsa juga akan berperan, karena begini, saya melihat begini, Mas, politik identitas ini adalah biang perpecahan di satu kelompok. Kita mempunyai semacam trauma ya. Tahun 2017 terjadi politik identitas yang sangat serius di Pilkada DKI. Dan itu kelihatannya, Mas, ada indikasi ini akan di copy paste untuk pada Pilpres, dilakukan Pilpres tahun 2024. Nah, untuk itu sebagai anak bangsa ini kita tidak perlu menjagokan siapa-siapa gitu tapi siapapun calonnya nanti kita harus menggaungkan anti politik identitas. Menurut Mas Silver? Ya, Mas, saya sendiri bersama teman-teman mengenai yang tadi Mas bilang waktu Pilkada DKI, bahkan kami terjun langsung ketika ada teman-teman yang pendukung salah satu calon yang meninggal, habis itu nggak disolatin ya, Mas ya. Saya sendiri hadir situ, kami rame-rame kumpul, bantulah keluarganya. Terus kami juga yang spanduk-spanduk, Mas, yang bertebaran tuh, itu kami copot-copotin, Mas. Nggak peduli di tempat siapapun kami copoti. Bahkan beberapa yang diintimidasi kami datengin, Mas, oleh pihak-pihak kelompok radikal ini. Mereka intimidasi orang-orang ini, ya kan, pendukung-pendukung ini, ya kan. Kami juga datang kadang-kadang beramai-ramai juga. Kami juga istilahnya saya nggak tahu mereka ini dari kapan jadi jagoan di Republik ini, gitu loh. Dan kamu nggak berhak mengintimidasi atau mengadu domba anak bangsa, karena ya kita ini pemilik NKRI, Mas. Jadi nggak ada kalian jagoan di sini gitu. Makanya saya berharap teman-teman silent majority juga, ya kan, kaum nasionalis bersikap dong, bersuara dong gitu loh. TNI Polri, pemerintah tegas itu, Mas. Kalau nggak akan selesai barang ini. Kalau kita terlalu lembut, Mas, ya kan, kita wah udahlah, kita kan nggak kayak mereka. Apaan nggak kayak mereka? Karena kita diam 20 tahun, Mas, mereka jadi berani dan jadi besar. Dulu saya waktu itu Solidaritas Merah Putih masih bernama Barisan Merah Putih tahun 2005. Kami sering kok sama mereka. Mereka masih kecil, Mas. Nggak ada jagoan, nggak berani dan nggak banyak kok yang kaum ormas-ormas radikal ini yang berkedok agama ini. Mereka nggak ada papanya, Mas. Tapi karena kita diam selama hampir 20 tahun, akhirnya mereka jadi beringas, mereka jadi besar, dan mereka jadi kurang ajar terhadap anak-anak bangsa yang lain. Ya, setuju, Mas. Ini perlu juga diberikan Mas, pencerahan kepada teman-teman sahabat Indonesia ya. Saya mempunyai data sebenarnya bahwa 60% dari penduduk Indonesia ini nasionalis sebetulnya. Nasionalis. Yang ada yang 40 itu ada 10-20% itu yang apatis. Tidak mau peduli lah, yang penting kerja. Yang mereka ini, Mas, yang mereka itu hanya 5-10%. Benar sekali. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa mereka terlalu kelihatan besar? Karena mereka menguasai, mereka bersuara serentak di media sosial. Termasuk ada partai-partainya itu, Mas, yang. Tapi partai itu sebenarnya kecil. Dia dapat partai ini, kalau saya boleh ngomong, hanya 5%, 3%. Selebihnya ini kan suara nasionalis sebenarnya. Cuma mereka ini Mas harus diakui. Mereka karena ini eranya media sosial, mereka menguasai itu, dan solid itu. Jadi makanya memang saya setuju dengan Mas Silver bahwa kaum nasionalis ini harus mulai speak up, berani berbicara. Jadi mereka harus dikatakan bahwa mereka minoritas. Jadi jangan sampai ruang publik ini, Mas, dikuasai oleh mereka. Padahal mereka hanya minoritas. Ini yang perlu diklarifikasi juga, Mas. Jangan sampai merasa mereka besar gitu. Cuma kita ini lebih banyak diam, silent majority. Jadi makanya saya selalu mengatakan
ini saatnya silent majority harus speak up, harus berbicara untuk menjaga negara ini loh Mas. Iya. Jadi saya setuju Mas. Jadi kalau tidak mereka ngelunjak gitu. Iya. Dan ini berbahaya. Mas, ada satu yang terakhir saya ingin menanyakan isu yang menarik. Di Polri itu ada kelompok dulu namanya PCS Mas. Polisi Cinta Sunnah. Nah, sekarang diganti katanya pembelajar cinta sunnah. Kemudian ada lagi di TNI, perlunya KKS, koalisi pekajian sunnah lah, kayak sama-sama. Orang-orang ini terindikasi oleh kelompok-kelompok yang pro khilafah dari Salafi Wahabi. Nah, kalau kita Mas, kita bicara referensi kita. Mulai di Nigeria ada Boko Haram, di Somalia, kemudian di Sudan, Yaman, Suriah. Itu kan awalnya dari kelompok-kelompok kecil dari pemegang senjata ini yang mulai dia mengorganize diri, yang terpapar. Nah, kita sudah ada. Kita sudah ada dan saya berharap sebetulnya pemerintah harus tegas untuk mengatasi hal ini. Nah, Mas Silvan mempunyai perspektif seperti apa terkait dengan informasi ini? Ya Mas, kalau saya pikir yang di TNI Polri ini, Panglima TNI dan Kapolri dalam hal ini juga Presiden, ya kami minta harus tegas, bapak-bapak gitu loh. Kami sih nggak pernah minta apapun ya, walaupun kami ini mendukung Pak Jokowi dari 2014-2019, bukan hanya berkeringat, tapi berdarah-darah. Kami nggak minta apapun, jabatan atau apapun, ya kan. Hanya kami minta supaya semua program Pak Jokowi berhasil dan Indonesia ini aman, damai, dan sejahtera. Untuk itu, sekali lagi, saya pikir untuk prajurit TNI dan Polri kan mereka udah punya sumpah prajurit, ya kan? Dan mereka megang senjata masalahnya. Ya kan? Harusnya semuanya berpulang ke situ, nggak usah yang urusan agama, urusan mau masuk surga ya masing-masing lah. Ya kan? Toh kita masuk surga juga emang mau diajak-ajak Mas, ya kan? Jadi memang kayaknya saya melihat belum ada tindakan keras ya. Jadi ini menarik sekali kepada Kapolri. Saya mendengar sudah ada langkah-langkah untuk membuat suatu aturan-aturan secara internal. TNI ini Pak Andika mungkin di samping kesibukannya menjadi artis YouTube gitu ya. Sekarang mungkin juga harus mulai aware bahwa ada kelompok-kelompok kecil meskipun belum sebesar di polisi tapi harus diantisipasi Mas. Nah, jadi karena mereka ini punya senjata, punya akses dan mereka mempunyai pengalaman perang gitu ya. Mereka orang yang terlatih gitu. Ini kalau terorganize kemudian disusupi dengan paham-paham tertentu, ya seperti di Boko Haram, Suriah apa yang terjadi? Jadi kan ini terjadi, jangan sampai itu terjadi di Indonesia itu. Jadi Mas Silver kayaknya harus kerja keras memberikan masukan pada pemerintah. Iya Mas, jadi memang untuk SKB 2 Menteri ini memang salah satu tugas yang akan kita tuntaskan Mas. Presiden harus mencabut ini, ya kan sebagai kan ini SKB 2 Menteri menurut saya. Presiden jangan sampai lagi kemarin Mas, kalau nggak salah ada wakil Menteri Agama itu mengatakan SKB ini harus diperkuat jadi Kepres, ini kan konyol, gitu loh Mas. Iya kan? Ya menurut kita sih ya nggak ada gunanya sih SKB 2 Menteri ini Mas, nggak ada Mas. Yang ada kehancuran Mas di antara anak-anak bangsa gitu. Antara manfaat dan mudaratnya itu lebih banyak mudaratnya. Ya, jadi saya berharap di sisa pemerintahan Presiden dalam hal ini kami keluarga bersatu Solmed dan juga relawan yang tergabung dalam Setia Tegak Lurus bersama Jokowi dan juga komunitas lain, kita akan mendesak minta Presiden mencabut ini Mas. Oke, lucu. Ya, hanya memang kita juga nggak ada ngancam kalau nggak mencabut ini Solmed bubar, enggak gitu kan. enggak. Nanti jadi wakil menteri loh sampai. Enggak Mas. Jadi memang kita punya visi misi yang jelas bahwa kita mendirikan organisasi relawan ini adalah memang satu untuk memupuk persaudaraan, melakukan kerja nyata dan kepedulian kepada masyarakat, terus merawat Pancasila dan menjaga NKRI Mas. Baik, ini harus kita suarakan Mas, saya setuju dari poin-poin yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam podcast yang
yang singkat ini, Iya. ini bisa didengarkan oleh pemerintah. Jadi karena anak bangsa dan saya pribadi akan support terus. Karena pada prinsipnya saya setuju dengan pencabutan SKB 2 Menteri. Iya. Karena sekali lagi saya katakan ini lebih banyak mudaratnya daripada Malah manfaatnya. petaka, Mas, Malah buat bangsa petaka. ini. Ya. Iya. Jadi kepada Pak Wamen Kementerian Agama ya hati-hati untuk berbicara gitu. Iya. Jadi kadang-kadang mereka ini apa ya, beliau-beliau ini hanya mendapatkan laporan ABS atau mungkin mencoba untuk memanipulasi kenyataan. Iya. Ini yang repot. Itu tambahan sedikit, Mas. Kan ada di pasal-pasalnya itu, saya lupa pasal berapa yang di SKB 2 Menteri itu nomor 8 nomor 9 ya tahun 2006 ya. Itu kan ada ditulis harus ada 90 orang dan disetujui 60 orang lingkungan dan persetujuan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini FKUB ini siapa, Mas? Yang bentuk siapa? Yang bentuk siapa, terus dia punya apa ya? Otoritasnya. Otoritas kelayakannya dipilih jadi anggota FKUB ini siapa gitu loh. Ya kan, jadi saya juga bingung, Mas. Ini negara kok jadi mendengar orang-orang nggak jelas kayak begini gitu loh, Mas. Iya. Saya setuju, Mas. Jadi sudahlah, kita nggak usah bicara FKUB atau apa, cabut saja. Ya bahkan kalau di negara lain, Mas, saya terus terang aja, Departemen Agama itu saya belum pernah tahu ya, di negara lain apa di Singapura ada, di Amerika ada, di Turki pun nggak ada. Ya, karena sekuler, ya negara sekuler dia. Departemen Agama ya, mohon maaf, tapi yang saya tahu waktu itu Departemen Agama, kalau nggak salah korupsi Al-Quran di situ ya, Mas ya? Ya, menjadi salah satu sumber koruptor terbesar. Ya, di itulah. Kementerian. Makanya memang agak ironis, Mas. Karena tapi bagi saya nggak Mas, nggak kaget. Karena memang Kementerian Agama, Mas, surga neraka dari situ. Jadi campur-campur di situ. Ya kalau kita kan ngomong nggak salah, Mas. Memang kan korupsi itu memang sudah diputuskan pengadilan bahwa ada korupsi di Kementerian Agama. Al-Quran dikorupsi, Al-Quran dana haji dikorupsi. Ya, jadi memang kita bukan fitnah di sini, memang kita ngomong realita dan kenyataan yang ada, Mas. Oke, setuju, Mas. Terima kasih. Ya, ini kita suarakan ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada isu-isu baru kita Mas. Ini kita kasih waktu seminggu 2 minggu. Kalau tidak ada kita angkat kembali supaya diingatkan pemerintah. Karena pemerintah ini kan urusannya banyak, presiden urusannya banyak. Jadi mudah-mudahan kalau beliau tidak tahu atau mungkin tidak sempat menonton podcast kita ingatkan kembali. Karena kita tidak kita teman-teman sudah sepakat bahwa gerakan untuk pencabutan SKB 2 Menteri ini kita akan lakukan terus. Bahkan kita juga mungkin minta tokoh-tokoh bangsa yang senior-senior untuk berbicara juga dengan presiden selain siap. Oke, nanti siap membantu, Mas. Kita amplifikasi. Terima kasih, Mas Silver. Terima kasih, Mas Rudi. Terima kasih teman-teman, saudaraku, kanal Anak Bangsa. Makin hebat, makin top. Terima kasih. Menjaga NKRI. Siap. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Ini pembicaraan saya lebih intens lagi dengan Mas Silverster Matutina. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama bahwa kita sepakat SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah harus dicabut. Ini SKB antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Ini menurut saya lebih banyak mudaratnya dan manfaatnya. Mas Silver malah mengatakan ini malah petaka buat Indonesia ini. Yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus punya ketegasan terhadap kelompok-kelompok intoleran. Dan yang ketiga, Mas Silver juga mengatakan bahwa kita mendukung sertifikasi pendakwah agama untuk agama apapun lah, ya. Jadi harus ada peran negara, jangan sampai mereka ini dibiarkan merajalela ini. Nah, terus yang terakhir saya mengajak Mas Silver dan kawan-kawan kita menggaungkan, kita say no politik identitas. Ini karena politik identitas adalah biang kerok perpecahan sebuah bangsa. Jadi ini kita mempunyai sejarah yang kelam tahun 2016-2017. Ada indikasi bahwa ini akan diulang kembali karena ada success story di situ, diulang kembali tahun 2024 dan kita harus cegah. Ya, jadi saya tetap mengajak Mas Silver dan kawan-kawan untuk bergerak bersama. Kita akan kawal, Mas, masalah SKB 2 Menteri, juga sertifikat pendakwah agama, juga
anti masyarakat, anti politik identitas ini harus terus kita gaungkan. Mudah-mudahan ini harus mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh bangsa ya. Iya Mas, satu tambahan boleh Mas? Silahkan. Kita menjelang selain tadi untuk pencabutan SKB 2 Menteri, tanggal 1 Juni itu kan ada peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Hari lahir Pancasila, oke baik. Teman-teman akan turun Mas, dalam hal ini bawa bendera merah putih dan gambar Garuda. Di situ kita akan mengatakan kita Pancasila anti khilafah, harus di seluruh Indonesia rencananya. Jelas ya. Jadi kita Pancasila, kita anti khilafah. Itu narasi yang luar biasa. Ya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Kanal Anak Bangsa Podcast. Kita terus akan bertemu kembali dengan Mas Silvester Matutina karena ini kayaknya pembicara tetap di podcast. Terima kasih banyak, satu kehormatan luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat, dan kami berdua dan seluruh masyarakat harus meyakini bahwa kita ini kaum mayoritas, penjaga Pancasila, kaum nasionalis ini adalah mayoritas. Jadi kita jangan sampai kalah dengan kelompok-kelompok kecil yang kebetulan lebih bersuara keras. Ya. Kita harus lebih bersuara keras lagi dibanding mereka. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast berikutnya. Sampai jumpa.